Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihamdih wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala ashabih amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah di video ketiga ini kita akan membahas pembahasan yang kedua atau al-mabahasus tsani dalam pelajaran tarikh sunnah. Al-mabahasus tsani as-sunnatu fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi. Wal maqsud bil ahdin nabawi huwa zamanu wujudin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam baina sahabatihi ba'dal bi'sati ila wafatihi. Dan yang dimaksudkan dengan masa kenabian adalah zamanu wujudin nabi, zaman atau masa adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baina sahabatihi, di tengah-tengah para sahabatnya, ba'dal bi'asati, setelah diutusnya beliau menjadi seorang rasul, setelah umur beliau 40 tahun, ila wafatihi, sampai beliau wafat pada umur 63 tahun. Wahya muddatun yasiratun, dan dia ini yang disebut dengan al-ahdun nabawi ini muddatun yasiratun, masa yang sebentar. La tatajawaz, tidak sampai rubu'u qarnin, seperempat masa, seperempat abad, min umri zaman, daripada umurnya zaman. Kan dari umur Nabi 40 sampai 63 tahun itu kan hanya 23, dan itu gak sampai seperempat dari 100. Seperempat dari 100 kan ini 25 gitu. Makanya disebut di sini zaman kenabian itu masanya sangat singkat, hanya 23 tahun. Tapi alhamdulillah ya, dengan masa yang singkat itu dakwah Nabi sangat maksimal sehingga tersebar luas ke banyak belahan dunia pada saat itu. Dan sampai sekarang. Al-anasirut tarbiyah thalathatun. Di sini kita membahas tentang unsur-unsur pendidikan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya dulu menjadi seorang guru, seorang pengajar, seorang pendakwah kepada umatnya, kepada kaum muslimin pada saat itu, para sahabat. Dan unsur pendidikan yang ada pada saat itu adalah al-ustadz, guru, yaitu Nabi sendiri, at-talib, yaitu para sahabat ya pada saat itu, dan selanjutnya al-maddah, yaitu materi yang disampaikan berupa syariat Islam, Al-Quran, dan hukum-hukum lainnya. Al-Ustadz atau Al-Murabbi wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad tamayyazat samatuhu syakhsiyah, dan telah diistimewakan atau dikhususkan ciri-ciri individunya Nabi, wa mu'ahalati tarbawiyah, dan keahlian dalam mendidiknya, bimayyizatin katsirah, dengan banyak sekali keistimewaan atau kekhususan. Apa? Yang pertama, sumu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, tingginya akhlaknya Nabi, akhlak Nabi yang sangat terpuji. Ini yang menjadi ciri khas atau kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ustadz ya pada saat itu. Qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai engkau Muhammad, benar-benar memiliki budi pekerti yang luhur, yang sangat baik gitu. Ini Allah sendiri yang memujinya. Wa qalat ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu anha, inna khuluqan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kanal Qur'an. Adalah akhlaknya Nabi itu merupakan Al-Qur'an. Implikasi nyata daripada Al-Qur'an gitu. Rawahu Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna khiyarakum ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Rawahu Muslimun an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaannya Nabi adalah sayyidun nas fi ta'amulihi. Nabi merupakan pemimpin manusia pada interaksinya. Jadi dalam bergaul, Nabi itu merupakan pemimpin yang sangat luar biasa wibawanya gitu. Wa kaifala wa qad ikhtarahu ta'ala. Bagaimana tidak ya? Karena Allah telah memilihnya. Liyakuna lil alami uswatan wa qudwah, untuk menjadi panutan bagi seluruh alam gitu. Nomor 3, ilmuhu sallallahu alaihi wasallam. Ilmu Nabi yang sangat luar biasa, luas dan sangat tinggi. Fabalagha minal ilmi ghayatan lam yablugha basyarun siwa. Maka Nabi sampai ke derajat ilmu yang orang lain enggak sampai di situ gitu. Nabi itu ilmunya enggak ada manusia satupun yang menandingi ilmu yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor 4, imanuhu, karena ilmunya Nabi itu diperoleh dari Allah langsung gitu ya.
Nabi itu nggak pernah belajar sama sekali sama manusia, karena Nabi langsung diajarkan oleh Allah. Dalam sabdanya Nabi pernah berkata, Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku langsung dididik oleh Allah, maka aku mendapatkan pendidikan yang paling baik, begitu. Nomor 4, imanuhu, imannya Nabi, waqtina'uhu, dan sangat yakinnya Nabi, bima yada'u ilaihi, dengan apa yang beliau ajak kepadanya, dengan apa yang beliau sampaikan, gitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad indafa'a min samimi fuadihi wa bi jami'i quwahu fi tablighi risalatihi wa qad tahammala al-adzal katsir. Nabi itu indafa'a min samimi fuadihi, berdakwah dengan hatinya yang paling dalam. Maksudnya Nabi itu ketika berdakwah itu sepenuh hati, tanpa adanya paksaan, enggak pernah malas-malasan gitu. Selalu semangat dan selalu berdakwah dengan sepenuh hati gitu. Abi jami'i quwwahu, dengan segenap kemampuan beliau ya. Fi tablighi risalatihi, dalam menyampaikan risalahnya. Wa qad tahammalal adzal katsir, sekalipun beliau banyak menerima cobaan yang sangat banyak menerima cobaan. Jadi 4 hal ini adalah sesuatu yang mengistimewakan Nabi sebagai ustadz atau guru ya pada saat itu, pada zaman kenabian tersebut gitu. Dan ini juga yang seyogyanya dimiliki oleh seorang guru zaman sekarang ya. Karena Nabi sebagai qudwah, maka harus memiliki akhlak yang baik ya, untuk kalau mau jadi guru gitu ya. Akhlak yang baik, kemudian muruahnya, maksudnya wibawanya itu harus dijaga gitu. Sidunnas fi ta'amulihi, kemudian punya ilmu yang cukup, karena faqidu syai' la yu'ti. Kemudian yang keempat adalah iman dan keyakinan terhadap apa yang disampaikan, menyampaikan dengan sepenuh hati dan dengan segenap kemampuan gitu. Manhajuhu sallallahu alaihi wasallam, metodenya Nabi fi ta'limi sunnah, dalam mengajarkan sunnah. Apa metodenya Nabi dalam menyampaikan sunnah, manhajnya Nabi? Yang pertama, syumuliyatuhu fil makani wal mawdu', ya, syumulnya Nabi dalam tempat dan juga tema. Maksudnya syumul di sini menyeluruh, tidak terbatas pada satu tempat atau satu tema gitu. Jadi temanya sangat luas, mencakup banyak hal dan tidak terpaku pada satu tempat saja ketika menyampaikan pelajaran begitu. Wa kanat da'watuhu sallallahu alaihi wasallam syamilan, dakwahnya Nabi itu menyeluruh, mencakup banyak hal. Falam yaqtasir ala makanin mahdud, dan enggak cuman terbatas pada tempat tertentu, enggak cuman ngajarin di masjid gitu ya. Wa qad yuhadditsu fil masjidi wa fis suq, beliau banyak menyampaikan hadisnya baik di pasar ataupun di masjid maupun di pasar begitu. Pasar di sini disebutkan untuk mewakili tempat-tempat lain gitu ya, maksud di jalan-jalan. Nabi memberikan ta'lim kepada para sahabatnya tentang ya, kemudian ketika melintas di kuburan misalkan gitu ya. Nah, seperti itu. Nomor 2, istiqdamuhu sallallahu alaihi wasallam linuzum al-hadits fi ta'lim. Nabi menggunakan metode modern dalam belajar mengajar. Kan metode modern ini adalah metode yang dulu dikemukakan oleh Aristoteles gitu ya. Ketika ada seorang guru di depan menyampaikan, berdiri sendirian, dan di depannya ada murid yang banyak mendengarkan dan menulis. Nah, itu adalah metode hadisah dalam mengajar, dan Nabi menggunakan hal itu gitu. Nomor 3, ikhtiyaruhu sallallahu alaihi wasallam lil waqtil munasib lima wa'izatihi wa tahdisihi. Nabi memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan nasihat dan menyampaikan hadisnya gitu. Gak menyampaikan hadis ketika perang misalkan, atau ketika dalam keadaan tertentu, tidak gitu. Nabi itu menyampaikan hadisnya dalam keadaan yang sangat sesuai gitu. Kalau keadaannya begini, maka maudhu yang disampaikan begini, dan seterusnya. Menyesuaikan dengan apa yang terjadi di para sahabat pada saat itu gitu. Apa yang para sahabat butuhkan lah. Nomor 4, mukhatabatu kull qaumin bilahjatihim. Nabi itu mengkhitab seluruh kaum dengan lahjah mereka. Jadi ada beberapa hadis yang Nabi itu berbicara dengan lahjah orang lain gitu, dengan lahjah orang Arab gitu, lahjah mimiyah dan sebagainya itu ya. Banyak diceritakan dalam riwayat yang mengatakan seperti itu. Ketika orang Badawi datang dan dengan lahjahnya yang berbeda, Nabi mengkhitabnya dengan lahjah yang mereka gunakan itu. Itu juga termasuk mukjizatnya Nabi SAW. Terus yang kelima, mukhatabatuhu sallallahu alaihi wasallam linnasi ala qadri uqulihim. Nabi itu mengkhitab atau menyampaikan sesuatu kepada manusia ala qadri uqulihim, berdasarkan kadar akal mereka. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhatibu kullan nas bima yafhamunahu wa bima yakunu fi madarikihim. Nabi mengkhitab semua manusia dengan apa yang mereka mudah pahami dan apa yang mereka gampang untuk menjangkaunya. Jadi kayak
menyampaikan ke anak kecil itu caranya berbeda, menyampaikan ke mahasiswa caranya berbeda, menyampaikan ke orang tua itu caranya berbeda. Ya, begitu pula dulu Nabi SAW ya menyampaikan ke sini ada cara-caranya tertentu gitu, kayak menyesuaikan dengan mukhotabahnya siapa gitu, mau menyesuaikan dengan mukhotabnya siapa gitu ya. Ini ya merupakan seni yang sangat luar biasa dalam menyampaikan. Ini harus dipelajari oleh orang-orang yang memang bertakhasus di bidang itu, pendakwah, penceramah gitu ya. Nomor 6, i'adatul kalimati thalathan, mengulangi kalimatnya 3 kali. Hatta tufhamu anhu sallallahu alaihi wasallam, sehingga dapat dipahami. Nomor 7, husnu adaihi sallallahu alaihi wasallam wa wuduhu alfadhihi. Jelasnya ya, cara penyampaiannya, husnu adaihi, cara penyampaiannya yang bagus, wa wuduhu alfadhihi, dan lafaznya sangat jelas gitu. Nomor 8, ikhtiyaruhul aisar fi mu'dhamil umur. Nabi memilih yang lebih mudah di banyak perkara gitu. Ketika disuruh memilih antara yang mudah dengan yang gampang, dan itu sama-sama dalam kebaikan, sama-sama mubah gitu ya, maka Nabi memilih yang aisar gitu. Nomor 9, tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam, tawadhu'nya Nabi, karena ketika menyampaikan ya dengan tawadhu itu kesannya orang lebih mudah untuk tertarik daripada ketika ada orang menyampaikan dengan rasa angkuh dan dengan rasa takabur gitu ya, dan orang akan tidak tertarik untuk mendengarkan gitu, bahkan orang jadi suuzon gitu ya. Nomor 2, awamilun tishari sunnati fil ahdin nabawi, apa faktor-faktor tersebarnya sunnah pada masa Nabi. Yang pertama, nasyatuhu sallallahu alaihi wasallam, gigihnya Nabi, wajidduhu, dan sangat kerja kerasnya, fitablighi dakwati, dalam menyampaikan dakwah, wa nasril Islam, dan menyebarluaskan Islam. Ini yang pertama, yang menyebabkan sunnah tersebar luas adalah pertama, kesungguhannya Nabi dalam menyampaikan sunnah itu sendiri ya. Yang kedua, tabiatul Islam wa nizamuhul jadid, tabiah, karakteristik Islam yang membuat orang-orang tertarik gitu ya, karena penyamaan derajat, nggak ada yang disebut budak dan juga maula. Budak dan juga tuannya itu sama derajatnya dalam pandangan Islam begitu ya, dan nizam al-jadid, dan aturan yang baru. Jadi itu membuat orang tertarik, membuat sunnah ini menjadi tersebar luas gitu, karena karakteristiknya yang sangat baik dan menimbulkan maslahat bagi semuanya gitu. Nomor 3, nasyatus sahabati ridwanullahi alaihim fi talabil hadithi wa hifdhihi wa tablighihi, kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum dalam mencari hadis, menghafalkan, dan juga menyampaikannya ya. Itu tersebarnya sunnah itu juga ada andil para sahabat yang besar di situ. Bagaimana para sahabat ini bersungguh-sungguh dalam mencari hadis, mendengarkan hadis, menghafalkan, dan juga menyampaikannya kepada orang yang tidak mendengarkannya. Nomor 4, fadlu ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna wa manzilatuhunna fi nashril Islam, keutamaan para istri Nabi ya, dan kedudukan mereka dalam menyebarkan Islam. Jadi kan ada beberapa hal yang bersifatnya intim atau urusan rumah tangga yang itu cuma diketahui oleh para istri Nabi, dan itu mereka menyampaikan, sehingga secara nggak langsung atau secara langsung mereka menyebarkan sunnah itu sendiri, sunnah-sunnah yang berkaitan tentang rumah tangga dan selainnya gitu. Minha qaulu Abi Malikah anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu. Nomor 5, ini menunjukkan kegigihan Sayyidah Aisyah gitu ya. Ketika ini beliau Sayyidah Aisyah istri Nabi tidak mendengarkan sesuatu yang beliau enggak ketahui maknanya, kecuali beliau akan terus mengulanginya, meminta Nabi untuk mengulanginya sampai beliau paham gitu. Nomor 5, as-sahabiyat wa atharuhunna fi nashri sunnah, para sahabiyat dan dampak mereka dalam penyebaran sunnah. Seperti misalkan Abdullah ibnu Zubair yang merupakan anak dari Zubair bin Awam, yang merupakan putra juga dari Asma ya. Abdullah ibnu Zubair yang merupakan putra dari pasangan suami istri Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar, yang mana tersebarnya sunnah dan kecintaannya Abdullah ibnu Zubair terhadap sunnah ini timbul daripada ibunya yang sangat luar biasa, yaitu Asma gitu. Itu salah satu contohnya. Dan juga banyak juga para sahabiyat ya, sahabat perempuan yang mereka itu menyebarkan sunnah yang berkaitan tentang keperempuan gitu, kewanitaan ya.
seperti hadis-hadis tentang haid dan segala macamnya. Para sahabat yang bertanya kepada Nabi, kemudian itu menjadi hujah atau dalil di zaman sekarang gitu. Dan itu merupakan dan itu mereka juga punya andil dalam penyebaran sunnah gitu. Murna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bu'usuhu wa walatuhu. Utusannya Nabi dan ya beberapa utusannya Nabi gitu. Maksudnya utusan Nabi di sini adalah ketika di beberapa qabilah dekat kota Madinah ya masuk Islam, maka Nabi akan mengutus salah seorang di antara sahabatnya untuk mengajarkan mereka gitu, datang ke kabilah tersebut dan mengajarkan mereka tentang agama Islam dan segala macamnya, dan itu menjadi faktor penyebaran sunnah di tempat itu gitu. Nomor 7, Ghazwatul Fathi, yakni Al-Fathil A'zam wa asaruha fi nashris sunnah. Perang Fathul A'zam ya, penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijrah, dan itu menjadi faktor penyebaran agama Islam ya. Karena ketika setelah terjadinya Fathu Makkah itu dakhalan nas fi dinillahi afwaja. Orang-orang banyak masuk Islam gitu karena melihat Islam itu sudah jaya, sudah menjadi daulah yang besar dan kelompok yang besar, dan tidak ada ruginya juga masuk Islam gitu, dan manfaatnya sangat banyak, sehingga dengan adanya Fathu Makkah itu membuat orang tertarik untuk masuk Islam gitu. Nomor 8, Hujjatul Wada'. Likasrati adadis sahabati alladzina sami'u khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma kullu wahidin minhum yuballighunaha ila qaumihim. Haji wada ini juga menjadi faktor tersebarnya sunnah. Kenapa? Karena ketika haji wada itu terkumpul dalam suatu riwayat kurang lebih 100.000 sahabat ya di dekat Ji'ronah. Di situ terkumpul para sahabat banyak sekali dan mendengarkan khutbah wada'nya Nabi ya. Khutbatul wada'nya Nabi di situ. Itu sudah menjadi itu kan banyak orang tuh, 100.000 lebih. Nah ketika mereka pulang ke kaumnya, ke kabilah mereka menyampaikan apa yang mereka dengarkan dari Nabi, sehingga itu menjadi faktor tersebarnya sunnah gitu. Nomor 9, al-wufud allati ja'at ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Beberapa delegasi yang datang kepada Nabi ba'dal fathil a'zam wa hajjatil wada. Jadi setelah Fathu Makkah dan Hajatul Wada dan Haji Wada, haji perpisahan, itu ada dari beberapa kabilah itu mengutus delegasinya ke Nabi. Dan Nabi pun mengajarkan delegasi tersebut tentang Islam, tentang sunnah ya. Kemudian delegasi itu pulang lagi ke kaumnya, ke kabilahnya, dan menyampaikan apa yang dia dapatkan dari Nabi. Nah, ini menjadi faktor tersebarnya sunnah gitu. Maudu' madrasata Rasuli maudu'u madrasata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay as-sunnah. Maudu' atau pembahasan dari madrasahnya Nabi yaitu sunnah. Disebut madrasah di situ karena ada proses belajar mengajar, ada guru dan juga ada muridnya gitu. Manzilatus sunnati fil Islam, kedudukan sunnah dalam Islam. Inna sunnata hiya tatbiq al-amali lil Qur'anil Karim. Sunnah merupakan aplikasi nyata terhadap Al-Quranul Karim, wa tafsirul waqi'i, dan tafsir secara real, wal misalil, dan real dan juga istilahnya ya, yang tertinggi gitu, lil Islami, bagi Islam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam mufassiran lil Quran. Nabi sendiri merupakan mufassir bagi Al-Quran. Wa anna sunnata hiyal masdar min masadir tasyri'il islami allati fi martabatin saniyatin yalil Qur'anil Karim. Dan sunnah itu sendiri merupakan sumber tasyri' atau syariat Islam yang punya kedudukan kedua dalam pensyariatan. Ketika sesuatu yang gak ada hukumnya di Al-Quran, maka kita carinya di sunnah. Maka sunnah ini merupakan sumber hukum kedua dalam Islam. Mayyizatus sunnah al-musyarrafah, keistimewaan sunnah. Yang pertama, anna sunnata manhajun syamilun lil hayatil insan. Sunnah merupakan manhaj, atau kita bisa sebut sebagai aturan yang menyeluruh bagi kehidupan manusia ya, karena sunnah ini mencakup banyak hal, semua hal secara mendetail itu pasti disebutkan dalam sunnah. Cara beristinja misalkan ya, cara potong kuku dan segala macamnya, itu semuanya dijelaskan. Cara mengenakan sendal, mengenakan pakaian, itu semuanya diajarkan dalam sunnah, dan itu menunjukkan betapa syumulnya sunnah dalam Islam. Tidak seperti ajaran-ajaran agama lain yang tidak memperhatikan atau mementingkan hal-hal seperti itu gitu ya.
Nomor 2, manhajun mutawazin atau mutawasit atau wasatiyah, fahuwa yuwazin bainar ruh wal jism. Sunnah ini manhajnya dia mutawazin, netral, tidak terlalu keras, enggak juga terlalu lembek gitu. Ya, yuwazin bainar ruh wal jism, menyelaraskan antara roh dengan jism. Kebutuhan jasad dan kebutuhan rohani itu diseimbangkan. Wa bainal aqli wal qalbi wa bainad dunya wal akhirah wa bainal misal wal waqi' wa bainan nazar wal amal wa bainal fardiyah wal jamaah wa baina kulli amrin wa ma yuqabiluhu fahuwa la yumilu ila amrin wa yatruk amran akhar gitu. Intinya Islam ini bersifat wasatiyah sekali ya, tidak terlalu ekstrim, tidak juga terlalu lemah dalam berbagai perkara gitu. Nomor 3, manhajun muyassar, manhaj yang sangat mempermudah sekali, muyassar atau muyassir. La tasdida fihi wala ta'qid, tidak ada penekanan, tidak ada juga pemaksaan. Bal huwa manhajun sahlun samhun, tapi sunnah ini merupakan manhaj yang mudah dan toleran. Kama wasafahu rabbuhu biqaulihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat maksudnya menjadi rahmat, memberikan kemudahan bagi seluruh alam, kebaikan, kemudahan bagi seluruh alam ya. Jadi sekian untuk video ketiga kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.